Well, hola people, konnichiwa, bagi kalian di channelnya Kudetek. itel sekarang tabrak-tabrak masuknya tuh udah lebih kreatif gitu loh. Setidaknya dari segi penamaan ya. Flagship terbarunya mereka itu namanya sedikit berubah, bre. Jadi itel Super 26 Ultra, bukan S26 Ultra lagi. Ya lumayan lah ya kreativitasnya. Biasanya sih kalau di Jawa ya, anak yang ganti nama itu karena sering sakit, bre ya. Kayak misalkan dari Mas Mulyonyo jadi Mas Mulyanyi gitu. Jadi bre, itel nih kenapa ya ganti nama produk flagshipnya mereka? Apa karena udah sadar kalau tetap pakai S26 Ultra nanti di kolom pencarian yang muncul ya pasti yang originalnya, aka sarang hio gitu ya. Lupakan sejenak lah penamaan produknya yang cukup ambigu tadi ya. Kita bahas dulu soal desainnya yang memang tentu aja Triple S alias sangat Samsung sekali ya. Kalau lihat desain backdoornya, ini perpaduan antara bodinya S25 Plus yang dikasih modul kamera S25 Ultra. Sangat awik walk sekali bre. Tapi memang warna birunya ini sih asik ya. Ada gradasinya gitu. Cuma memang modul kameranya itu gimmick abis. Dari keempat bump kamera di sini, yang beneran kamera itu cuma ada dua bre. Itu pun kamera keduanya cuma lensa depth 2 megapiksel. Ya lagi-lagi memang target pasar HP ini adalah orang-orang yang pengen kelihatan sultan, tapi pendapatannya UMR tuh dibagi buat sekeluarga gitu loh. Udah gitu UMR Jogja pula. Sangat menjadikan sekali memang tinggal di negara Venezuela ya. Venezuela, sorry maksudnya. Balik lagi ngebahas kameranya bre. Jadi kamera utamanya itu beresolusi 50 megapiksel dibantu lensa depth tadi yang 2 megapiksel. Sedangkan kamera selfie-nya itu resolusinya 32 megapiksel. Dan buat kemampuan perekaman videonya, baik kamera depan ataupun kamera belakang sangat sanggup merekam sampai resolusi 2K di 30 fps. Dan yang menyenangkan, ada fitur steady buat menjaga kestabilan videonya bre. Dan berikut untuk sampel foto dan juga videonya. Oke bre, ini adalah kualitas perekaman menggunakan kamera belakang di resolusi tertingginya yaitu 2K 30 fps. Yap, lagi-lagi ternyata memang masih goyang dompet ya. Tapi kalau misalkan diem, tuh 2K 30 fps-nya tuh menurutku membantu untuk detail ya kan. Tapi pas lagi jalan, aduh sayang sekali ya pak. Dan ini videonya bisa zoom ya dari 1 kali ke 2 kali. Tuh ya, balik lagi ke 1. Sebenarnya masih bisa di zoom lagi sih. Cuma di tombolnya itu cuma ada 1 kali dan 2 kali aja gitu loh bre. Ini pakai slider gitulah. Tuh, tapi surprisingly ya untuk HP 2 jutaan ini warnanya baik sekali ya. Dynamic range-nya oke lah. Iya kan? Tuh, warna rumput, warna daun, siluet dari cahaya matahari itu ke-pick up, Pak. Tuh ya. Cuma memang highlight-nya agak ngaco sih. Nah ini kita coba menyorot sinar matahari ya bre. Ini jalan kaki handheld 1 tangan nih. Kalau lari sudah pasti goyang dompet lah pak. Tapi kita coba fitur steady-nya seperti apa nih. Dan ini ketika fitur steady-nya kita aktifkan, tapi ternyata resolusinya tuh masih tetap bisa di 2K 30 fps. Biasanya kalau steady-nya diaktifin, dia tuh bakal turun ke Full HD 30 fps. Ternyata ini enggak bre. Jadi videonya tuh tidak goyang dompet lagi ya. Ini kita pakai buat jalan handheld 1 tangan, masih tetap stabil gitu loh. Terus warnanya juga ternyata masih bisa dipertahankan bre. Tuh ya, warna hijaunya tuh saya suka gitu ya. Agak memang di boost sih memang. Cuma mungkin karena cahaya mataharinya yang lagi nyorot juga sih. Itu ngebantu warnanya jadi lebih terang lagi gitu loh. Jadi ya 2K 30 fps-nya ternyata masih bisa dipakai ketika fitur steady-nya aktif. Ini sih yang menarik. Cuma memang mikrofonnya mikrofon ya standar HP 2 juta gitu ya. Tidak begitu natural, agak sedikit robotik gitu loh. Dan kita coba pakai untuk lari kecil-kecil ya. Kayak gimana nih? Apakah masih goyang dompet untuk videonya? Ya sedikit lebih baik lah ketimbang nggak diaktifin. Ya kalau gitu mah ngapain ada fitur ini ya? Kalau emang tidak turun ke 80p 30 fps ketika kita ngaktifin gitu loh. Agak aneh memang. Dan ini adalah perekaman menggunakan lensa selfie-nya di resolusi tertingginya 2K 30 fps. Dan ternyata memang fitur steady-nya itu bisa digunakan di semua resolusi gitu loh. Jadi ya udahlah kita pakai terus lah untuk fitur steady-nya.
Tapi memang yang dikorbankan adalah viewing angle-nya. Jadi lebih sempit. Dan ini kita aktifin ya 2K 30 fps-nya. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai HP ini, itel S26 Ultra, udah pasti harus aktifin fitur steady-nya. Nggak apa-apa lah ke crop sedikit ya. Ini lensa selfie-nya juga masih masih luas kok untuk viewing angle-nya nih. Kalian bisa lihat nih, maksimal tanganku tuh kan masih luas sekali. Supaya tetap stabil aja gitu loh. Tapi menurutku sih nggak ngorbanin visual sih ya. Ini gimana menurut kalian nih? 2K 30 fps di lensa selfie-nya. Sambil jalan kaki handle satu tangan. Oke kan? Ini kita coba buat lari lah. Masih oke lah untuk fitur steady-nya ini. Tapi memang mikrofonnya itu sih. Warnanya ini loh, aku ternyata ya suka sih ya. Untuk HP kelas 2 juta ini warnanya oke, dynamic range-nya juga terjaga. Cukup oke lah, cukup luas lah. Khusus HP ini, itel tuh ngeluarin hard case khusus yang namanya DIY Display Phone Case. Jadi casingnya ini bisa nampilin foto dan tentunya customable gitu loh via NFC. Jadi case-nya ini nggak perlu baterai buat nampilin foto bre nih. Ya first time nih ya kita nemuin casing HP beginian bre. Jadi cara pakainya kalian perlu download aplikasi via barcode di box casing ini. Terus tinggal kostum tampilannya pakai foto apapun yang kalian mau. Ini cocok sekali ya buat emak kalian yang narsisnya setengah hidup gitu. Nih fotoku juga ada di sini. Oke, sekarang kita lanjut ngelihat frame-nya. Tombol power dan tombol volume ada di frame kanan. Di tombol power-nya itu ada finishing oranye bertekstur begini, bre. Kalau di frame atas dan kiri itu polosan aja, bre. Sedangkan di frame bawah ada lubang speaker yang masih mono speaker ternyata ya. Terus ada port Type-C, lubang mikrofon dan slot dual nano SIM card tanpa adanya slot micro SD. Sayang banget ini ya. Lubang kesayangan kita semua harus absen di HP ini. Padahal HP 2 jutaan loh. Sudah seharusnya ada lubang kesayangan kita semua, bre. Apa karena bodinya tipis sekali ya? Apa karena memang ini flagship? Mungkin ya kalau flagship nggak apa-apa lah hilang. Bentar. Ini kan seri flagshipnya itel ya. Sekarang kita masuk ke build quality-nya. Ternyata ya cukup impresif, bre. Feel plastiknya berasa solid dan rigid, nggak kayak HP murahan, apalagi HP HDC gitu ya. Apalagi finishing bodinya tuh curve begini ya, bikin feel di genggaman itu lebih berasa mewah. Ini beneran coy, kagak ngadi-ngadi ya, kagak bohongan. Kalian kagak percaya ya langsung aja pegang sendiri gitu ke counter-counter terdekat. Dan soal dimensi sama bobotnya ini terbilang tipis, bre. Cuma 6,8 mm. Sedangkan bobotnya di 169 gram, yang menurutku termasuk enteng lah ya. Soalnya, bre, kapasitas baterai HP ini udah jumbo di 6000 mAh. Tapi sayangnya buat chargernya itu masih terbatas di 18 watt aja. Ini kalah kenceng nih sama Redmi 15C yang udah support 33 watt. Jadi ya butuh waktu yang lumayan lama buat ngecas baterai 6000 mAh ini, bre. Dan sekarang kita pindah ke sisi layarnya. Ukurannya 6,78 inci dengan resolusi 1,5K alias Full HD Plus yang udah pakai panel 3D Curve AMOLED 120Hz refresh rate. Desainnya tentu udah punch hole biar terkesan lebih modern lah. Dan layar ini udah diproteksi Corning Gorilla Glass 7i. Gak cuma itu, bre, di paket pembeliannya kita udah dapat screen protector gratis yang bentuknya udah fit banget sama layar curve-nya ini, bre. Dan soal kualitas panelnya, ini ternyata bukan panel AMOLED abal-abal ya, bre. Coverage gamut sRGB-nya ternyata mencapai 97% dengan rata-rata akurasi warna di bawah 2 delta E. Kualitas panel begini sih ya nggak cuma buat nonton film aja, buat editing foto dan editing video kelas profesional ya hayu gitu ya. Angka brightness-nya juga menawan ya. Minimumnya tuh SuperDUD B3 nits kelasnya panel AMOLED dan maksimum hampir tembus 700 nits di pengujian indoor. Dan sekarang kita mau mention soal chipset yang dipakai, ternyata masih fresh from the oven dari pabrikan Uni SoC yaitu T7300. Chipset ini digadang-gadang bakal jadi pesaing serius bagi MediaTek Helio G200 alias G100 alias G99 atau apapun itu yang masih duduk nyaman di kasta tertingginya sebagai chipset 4G terlaris. Jadi bre, Uni SoC T7300 ini punya total 8 core. Yang salah duanya udah pakai Cortex A78 up to 2,2 GHz dan 6 core-nya Cortex A55 up to 2 GHz. Di atas kertas sih, spesifikasinya tuh udah lebih kenceng dari Helio G99 yang B-core-nya masih pakai 2 core Cortex A76, bre. Dan ternyata dari angka AnTuTu score, Uni SoC T7300 ini udah tembus 408 ribuan poin, yang mana udah unggul cukup jauh dari Helio G100. Tapi memang skor 480 ribuan poin ini masih di bawah klaim dari Uni SoC yang di websitenya itu tercantum sanggup tembus di 510 ribuan poin. Mungkin ngetesnya di Antartika kali ya. Oke, sekarang kita lanjut ke benchmark Geekbench 6. Angka single
single core-nya maupun multicore-nya jauh unggul mutlak dari si Helio G99 ataupun Helio G100 bre. Dan buat spesifikasi GPU-nya masih selevel sama Helio G99 yang sama-sama pakai Mali G57MC2 yang clock speed-nya up to 950 MHz. Jadi kalau diadu sama Mali G57MC2 1 GHz-nya yang ada di Helio G100 bre, tentu masih kalah ya kan. Kalau RAM dan storage-nya, kita itu dapat unit yang 8/256. RAM-nya pakai LPDDR4X, sedangkan storage-nya udah pakai interface UFS 2 dengan speed di 1000-an megabyte per second. Tapi memang tidak ada opsi upgrade karena tidak ada slot micro SD-nya di sini. Kenapa ya? Padahal HP 2 juta harusnya kasih aja nggak sih? Oh iya, lupa. Ini HP flagshipnya Itel bre. Flagship. Oke, sebelum ke gaming performance, kita lihat dulu kemampuan rendering videonya pakai aplikasi KineMaster. Buat render video 1080p durasinya 1 menit, butuh waktu sekitar 34 detik aja. Nah, saatnya kita lihat bagaimana performa gaming dari Itel Super 26 Ultra ini. Hampir lupa saya menyebutkan S26 Ultra ya. Oke, sebelum itu kita intip dulu utilitas iBoost-nya di sini, bre. Dan seperti dugaan kita, tentu UI UX-nya itu mirip sama jajaran HP Transcend Holding lainnya. Mulai dari atas ada opsi mode performance, di bawah ada Quick Access Tool, terus di bawahnya lagi ada pengaturan buat menunjang gaming experience kita seperti call rejection dan hide notification biar pacar kalian tuh tidak mengganggu kalian pas lagi push rank bre. Dan ada fitur yang super ulala bombastis eksklusif kelas bisnis berupa bypass charging di sini. Ingat bre, kelasan HP 5 jutaan ada juga loh yang kagak punya fitur ini. Padahal fitur ini penting banget bre biar tidak terhindar dari penyakit BH gila. Ya udahlah, langsung masuk ke game pertama yaitu Mobile Legends yang settingan frame rate-nya cuma mentok di super alias 90 fps. Rata-rata FPS yang didapat sekitar 85 FPS. Beberapa kali sih kita ngalamin frame drop di Mobile Legends ya. Tapi bukan yang dalam banget bre, masih di kisaran 60-70 FPS. Jadi nggak terlalu mengganggu lah. Dan buat suhunya itu masih aman bre. Di sisi layar dan backdoornya cuma mentok di 40 derajat Celcius dengan konsumsi baterai sekitar 7% buat 30 menit permainan. Lanjut ke game kedua, HOK. Masih game bergenre MOBA ya. Tapi sayang di sini preset frame rate-nya cuma mentok di high alias 60 FPS. Dan tentu aja buat performanya tidak ada kendala karena cuma mampus 60 FPS aja bre. Buat suhu permukaannya masih mirip ya, baik di sisi layar maupun backdoor ada di kisaran 40 derajat Celcius. Dan penggunaan baterainya lebih irit 1% dari game Mobile Legends tadi. Next, ada game PUBG Mobile yang frame rate-nya tuh mentok di ekstrim alias 60 FPS. Performanya sendiri ternyata agak ngap-ngapan bre. Stabil di 60 FPS kalau lagi rotasi pakai kendaraan bre. Sedangkan pas lagi scene tembak-tembakan, FPS-nya tuh agak berantakan. Bahkan bisa drop sampai di bawah 40 FPS. Buat suhunya di game ini udah mulai menghangat mendekati 42 derajat Celcius untuk kedua sisinya. Tapi buat konsumsi baterainya ya masih 11-12 sama 2 game sebelumnya bre. Berkurang 7% selama 30 menit permainan. Game keempat ada Genshin Impact yang tentu kita tes pakai preset rata kiri alias lowest. Hasilnya bisa kalian lihat sendiri ya. Rata-ratanya cuma dapat di 35 FPS bre. Tapi overallnya selama 30 menit permainan tidak ada frame drop yang mengganggu bre. Memang di fight scene bisa drop di bawah 30 FPS. Tapi karena rata-ratanya cuma di 35 FPS jadi tidak terlalu mengganggu lah drop FPS-nya tadi. Dan soal suhunya ini kok malah lebih adem 1 derajat dari game PUBG Mobile tadi ya. Ya karena memang ngapusnya 30-an FPS doang ya, nggak sampai 60. Jadi mungkin suhunya lebih adem lah gitu. Tapi memang buat penggunaan baterainya jadi yang lebih boros ya. Main 30 menit berkurang 9%. Ya wajar ya game AAA. Dan terakhir ada game Delta Force yang FPS-nya cuma kebuka sampai high aja. Performa HP ini ya buat main game Delta Force masih lumayan oke lah ya. Rata-rata dapat di 38 FPS bre. Drop FPS-nya juga masih terbilang wajar pas lagi team fight gede gitu loh. Itu pun cuma drop ke 25 FPS aja. Jadi nggak terlalu dalam lah. Dan buat suhunya ternyata masih lebih adem dari PUBG Mobile. Suhu layar dan backdoor itu sekitar 41 derajat Celcius. Dan buat konsumsi baterainya masih mirip-mirip game lain. 30 menit permainan berkurang 7% bre. Jadi itu dia untuk performa gaming dari Itel Super 26 Ultra yang pakai chipset terbaru dari UniSoC yaitu UniSoC T7300. Jadi gimana bre? Apakah sudah bisa bikin kalian tertarik untuk membeli HP ini? Tapi aku lebih penasaran ke respon user Helio G99, G100 ataupun G200 sih. Kalian iri nggak sih sama performa UniSoC 7300 tanpa Ultra? Coba dah komen di bawah ya. Kalau pendapatku pribadi, performa chipset ini udah cukup memuaskan lah. Udah gitu stabil pula. Dan yang terpenting kagak panas bre. Ini penting buat head to head langsung ngelawan Helio G99 dan kawan-kawannya tadi gitu loh. Kita juga ada tes CPU throttling test selama 30 menit. Itu stabil banget bre. Grafiknya tuh hampir perfect di 100%. Berarti memang thermal manajemennya udah mantep lah. Dan terakhir kita bakal bahas fitur-fitur yang mungkin terlewat ya. Mulai dari OS-nya. Ini pakai Itel OS
15.1.2 berbasis Android 15. UI dan UX-nya sih tidak ada komplain ya, smooth-smooth aja. Dan yang terpenting, nggak ada iklannya bro. Kalau Bloodware-nya mah tentu ada ya, tapi minim banget kok. Terus buat feature proof-nya, dikasih jaminan 2 tahun Android update dan 6 tahun fluency warranty. Maksudnya itu menjamin kelancaran HP ini selama 6 tahun gitu loh. Aku rasa sih 2 tahun juga ganti sih. Kalau buat konektivitasnya, cuma bisa jaringan 4G, terus Wi-Fi-nya udah support Wi-Fi 6 dengan Bluetooth versi 5.2. Oh iya, ada NFC-nya. Ini penting sekali ya. Ya kalau nggak ada NFC-nya ini nggak bisa ganti-ganti dong muka saya nih. Selain ada NFC, ini ada fitur keamanan yaitu fingerprint dan sudah di layar loh. In-display fingerprint di HP 2 jutaan. Gokil sekali ya. Tapi memang itu udah jadi ini ya, standar sih HP 2 juta sekarang ya. Standar Transcend, lupa. Standar Transcend, sorry ya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kayaknya bre, Itel tuh nggak main-main buat line up flagshipnya ini. Aku pribadi belum pernah sih nyobain S-seriesnya dari Itel yang lain ya. Tentu ya ekspektasiku di awal-awal nggak muluk-muluk lah. Apalagi ini HP cuma 2 jutaan. Tapi setelah kita review mendalam ya, ternyata mantap juga bre. Di sektor kamera, fitur steady-nya tuh jadi game changer banget loh. Ini perekaman video di HP 2 jutaan, the best lah. Sedangkan buat performanya, ternyata Uni SoC T7300 tak seburuk yang kita bayangkan ya. Malahan aku pribadi cukup terkesima sama performanya di Genshin Impact walaupun cuma 35 FPS ya. Setidaknya bisa main Genshin Impact loh. HP 2 jutaan loh. Desain dan build quality-nya juga masih sangat aman ya. Buat bergaya emak atau nenek kalian juga ya oke lah. Terus layarnya juga bukan AMOLED abal-abal bre. Kalian udah lihat sendiri tadi ya seberapa bagus kualitas panelnya ini. Kalau kalian tanya minusnya HP ini, ya paling deal breaker mungkin dari chargernya yang cuma mentok di 18 watt ya. Terus speakernya masih mono sama tidak ada opsi upgrade storage gitu ya. Ini penting sekali ya. Biasanya HP 2 juta itu dikasih micro slot SD card gitu ya. Tapi di sini tidak ada. Tidak ada lubang jack kesayangan kita semua juga gitu loh. Jadi ya itulah minus-minus yang udah kita sebutin dari Itel Super 26 Ultra ini. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen di bawah ya bre. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Saya Alfian selaku host di channel Check On. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.